Keretakan kerajaan semakin dalam. William membekukan warisan Harry, menghidupkan kembali ketegangan keluarga. Keputusan Raja Charles III baru-baru ini ditafsirkan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai upaya untuk menetapkan solusi definitif. Dalam langkah yang menandai babak baru dalam ketegangan internal di dalam monarki Inggris, hubungan keuangan terakhir antara Pangeran Harry dan kerajaan dilaporkan telah diputus. Di balik tembok istana Buckingham, menurut rumor, emosi sedang memuncak, sementara dendam keluarga lama tampaknya muncul kembali dengan kekuatan publik. Di tengah badai adalah dugaan keputusan Pangeran William untuk membekukan warisan besar yang ditujukan untuk adik laki-lakinya, yang diperkirakan lebih dari 14 juta dolar dan terkait dengan dana perwalian kerajaan. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan, Duke of Sussex telah lama ditunjuk sebagai penerima sebagian besar warisan yang ditinggalkan oleh ibunya, Putri Diana. Pengaturan ini yang diatur dengan sangat hati-hati pada tahun 1990-an, dilaporkan untuk tujuan filantropis sejalan dengan komitmen kemanusiaan yang selalu didukung Diana. Dokumen-dokumen hukum yang dilaporkan mencakup tambahan pribadi pada surat wasiat yang bertanggal September 1996 dan surat pernyataan niat yang ditulis pada Januari 1993 menjelaskan bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk mendukung proyek pemulihan fisik dan emosional bagi mereka yang telah mengabdi kepada negara dan menderita konsekuensi traumatis. Bukan kebetulan bahwa inisiatif yang paling sering dikaitkan dengan warisan ini adalah Invictus Games, sebuah acara olahraga internasional yang didirikan oleh Harry sendiri untuk para anggota militer yang terluka, sakit, dan veteran. Menurut kesaksian dari sumber-sumber yang dekat dengan ingatan Diana, sang putri menganggap acara ini sebagai perwujudan sempurna dari nilai-nilai yang seharusnya diwakili oleh keluarga kerajaan, dengan alasan bahwa martabat dan penyembuhan moral lebih penting daripada gelar bangsawan atau kekayaan materi. Namun, sementara publik merenungkan nilai simbolis dan emosional dari warisan tersebut, realitas yang jauh lebih kompleks muncul di balik layar monarki. Menurut sumber-sumber rahasia, Pangeran William yang sejak 1 Januari telah mengambil peran yang semakin sentral dalam pengelolaan urusan kerajaan, bergerak cepat untuk memblokir akses ke dana tersebut. Dokumen yang diajukan ke Dewan Penasihat pada tanggal 9 Januari dilaporkan mengkonfirmasi permintaan resmi untuk pembekuan diskresioner atas warisan tersebut yang didefinisikan sebagai hadiah yang bermasalah. Alasan dibalik keputusan ini, menurut rombongan Pangeran Wales, melampaui ketegangan pribadi antara kedua bersaudara. Selama pertemuan keluarga tertutup yang diadakan di Windsor pada tanggal 10 Januari, William dilaporkan mengungkapkan posisi yang sangat jelas dengan alasan bahwa rencana penggunaan dana oleh Harry akan mengkhianati niat awal ibunya. Menurut rumor ini, calon raja khawatir bahwa hanya sebagian dari uang tersebut yang akan dialokasikan untuk Invictus Games, sementara sisanya akan digunakan untuk memperkuat kemandirian keuangan Duke of Sussex dan menutupi biaya hukum pribadi. Para pembantu William juga dilaporkan telah menyatakan kekhawatiran tentang stabilitas keuangan keluarga Sussex yang pindah ke Amerika Serikat setelah mengundurkan diri dari tugas kerajaan. Laporan keuangan dari regulator California bersama dengan dokumen yang bocor dari mantan firma akuntansi Archwell Foundation yang dilaporkan mengakhiri hubungannya pada Oktober 2025 menggambarkan gambaran yang mengkhawatirkan. Di antara kesulitan yang dilaporkan adalah pemutusan kontrak dengan Spotify pada Juni 2023 yang akan mengakibatkan hilangnya pendapatan yang diharapkan sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat, serta penangguhan berbagai proyek televisi dengan Netflix karena gagal memenuhi target produksi. Ditambah lagi dengan biaya keamanan untuk keluarga Sussex yang diperkirakan lebih dari 3,4 juta dolar Amerika Serikat per tahun, di samping beban hipotek atas kediaman di California yang dibeli pada tahun 2020 seharga sekitar 14,6 juta dolar Amerika Serikat yang dilaporkan masih memiliki utang lebih dari 12 juta dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, merek gaya hidup yang diluncurkan oleh Meghan Markle pada Oktober 2025 dilaporkan telah diselidiki di beberapa wilayah karena dugaan penggunaan referensi yang tidak pantas terkait dengan keluarga kerajaan, sementara minat publik tampaknya secara bertahap menurun. Beberapa sumber internal yang dikutip secara anonim telah memperingatkan bahwa Pangeran Harry dapat menghadapi krisis keuangan yang signifikan dalam beberapa bulan mendatang. Menurut sumber-sumber ini, masalah warisan bukan lagi sekadar menghormati warisan ibunya, tetapi juga tentang memastikan kelangsungan ekonomi pasangan tersebut. Namun, ketegangan antara Harry dan keluarga kerajaan bukanlah fenomena baru. Pada Desember 2022, Duke dan Duchess of Sussex merilis serial dokumenter di Netflix di mana mereka menuduh beberapa anggota senior monarki memiliki bias tanpa disadari dan gagal memberikan perlindungan yang memadai kepada mereka. Beberapa minggu kemudian, pada Januari 2023, autobiografi Harry berjudul Spare semakin memperburuk keretakan tersebut, menggambarkan William sebagai sosok yang agresif secara emosional dan mengungkapkan dugaan perkelahian fisik antara kedua saudara tersebut. Pada saat yang sama, gugatan Harry terhadap beberapa tabloid Inggris memicu kontroversi lebih lanjut, khususnya mengenai referensi komunikasi pribadi milik keluarga kerajaan yang memicu keraguan tentang penanganan informasi rahasia. Situasi semakin rumit pada Juli 2025 ketika email muncul selama penyelidikan federal AS terhadap catatan pajak Yayasan Archewell yang menunjukkan bahwa perhiasan milik Diana telah digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman pribadi. Menurut rumor, William bereaksi dengan kemarahan yang kuat, menyebut ini sebagai pengkhianatan moral terhadap warisan ibunya. Sekarang, dengan peninjauan resmi harta warisan yang dijadwalkan pada 2 Februari 2026, hanya beberapa minggu sebelum ulang tahun Harry yang ke-42, Pangeran Wales dilaporkan mendorong perubahan radikal dalam pengelolaan dana tersebut. Pengaturan yang diusulkan akan melibatkan pembentukan perwalian perlindungan sekunder yang berbasis di Inggris. Dalam skenario ini, Harry hanya akan menerima bunga yang dihasilkan dari pokok, dan hanya dengan persetujuan wali amanat tanpa akses ke jumlah pokok. Keputusan akhir akan berada di tangan Charles Spencer, Earl Spencer ke-9 dan saudara laki-laki putri Diana yang bertindak sebagai pelaksana wasiat. Posisi ini akan menempatkannya dalam situasi yang sangat rumit, memaksanya untuk menyeimbangkan keinginan awal saudara perempuannya dengan tekanan yang semakin besar dari keluarga kerajaan dan ranah publik. Menurut rumor dari sumber yang dekat dengan keluarga Spencer, Earl Charles Spencer, saudara laki-laki Diana, dilaporkan sedang dengan cermat memeriksa serangkaian dokumen pengadilan rahasia, pesan pribadi yang dipertukarkan antara kedua pangeran, dan pendapat hukum yang diberikan oleh Dewan Penasihat yang terkait dengan kerajaan. Proses pengambilan keputusan yang akan berlangsung di kediaman bersejarah, Althorp House, tempat Diana beristirahat di sebuah pulau di Danau Oval, dapat menentukan nasib sebagian besar harta warisan sang putri. Pilihan yang akan dihadapi Spencer tampak sangat rumit. Mendukung William, pewaris takhta dan penjamin stabilitas institusional, atau Harry, seorang putra yang sangat terpengaruh oleh kehilangan ibunya, seorang veteran militer dan promotor Invictus Games, sebuah inisiatif yang didedikasikan untuk tentara yang terluka. Yang dipertaruhkan bukan hanya distribusi sumber daya keuangan, tetapi yang terpenting adalah pengelolaan warisan moral dan simbolis Diana. Sumber-sumber yang dekat dengan Pangeran William menekankan bahwa posisinya tidak didorong oleh rasa balas dendam pribadi, melainkan oleh keinginan untuk melestarikan citra dan nilai historis ibunya. Menurut para pejabat Dewan Penasihat, William percaya bahwa beberapa perilaku saudaranya baru-baru ini membuatnya tidak layak untuk sepenuhnya menangani tanggung jawab tersebut. Keyakinan ini, menurut para pengamat di dalam istana, berkontribusi pada salah satu keretakan keluarga terdalam dalam sejarah modern monarki Inggris. Namun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta warisan Putri Diana menggambarkan gambaran yang lebih kompleks. Inti dari perselisihan ini adalah
surat tulisan tangan yang ditulis oleh Diana pada tanggal 15 Agustus 1993 yang dikenal sebagai Surat Pernyataan Niat. Disimpan secara rahasia oleh penasihat hukum sang putri, Sir Reginald Mortimer. Surat tersebut tidak pernah dipublikasikan, meskipun disebutkan selama peninjauan harta warisan pada tahun 2003. Dalam dokumen tersebut, Diana dilaporkan menyatakan keinginannya agar kekayaannya digunakan untuk memupuk persatuan keluarga dan mendukung tujuan kemanusiaan, daripada memicu perpecahan atau hak istimewa pribadi. Sang putri secara eksplisit menekankan pentingnya mendukung veteran perang, orang-orang yang menderita trauma psikologis, dan keluarga yang terkena dampak kekerasan. Meskipun surat tersebut memiliki nilai moral yang kuat, surat itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, melainkan merupakan deklarasi keinginan pribadi. Tim hukum William berpendapat bahwa dokumen ini dapat memberikan dasar etis untuk membatasi akses langsung Harry ke harta warisan dengan mengacu pada Undang-Undang Penyelesaian Keluarga tahun 1925. Menurut interpretasi ini, distribusi dana secara penuh dan segera dapat membahayakan reputasi dan persatuan keluarga kerajaan. Harry, di sisi lain, diyakini menghormati keinginan ibunya melalui komitmen filantropisnya dan proyek-proyek sosial yang telah diluncurkannya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, William percaya bahwa saudaranya juga telah mengeksploitasi citra Diana untuk inisiatif media dan komersial. Bukti yang dikumpulkan oleh kantor kerajaan dilaporkan mencakup serial Netflix tahun 2022, memoir yang diterbitkan pada tahun 2023, proyek audiovisual yang diduga akan dibuat pada tahun 2025 yang terinspirasi oleh hari-hari terakhir Diana, dan beberapa deklarasi pajak yang berkaitan dengan perhiasan milik sang putri. Dalam skenario ini, Charles Spencer yang memegang wewenang pengambilan keputusan bersama dengan pengelola keuangan harta warisan semakin memainkan peran sentral. Dana perwalian Spencer yang diperkirakan bernilai sekitar 12 juta pound sterling pada saat kematian Diana pada tahun 1997 dilaporkan telah mencapai nilai lebih dari 23 juta pound sterling berkat investasi. Bagian Harry yang awalnya bernilai sekitar 10 juta pound sterling, kini dapat dikenakan pembatasan di bawah struktur perwalian baru. Hukum Inggris mengizinkan reorganisasi atau penundaan akses ke aset warisan jika penerima warisan dianggap berpotensi menimbulkan risiko keuangan atau reputasi. William berpendapat bahwa pilihan ini akan mewakili bentuk perlindungan, sementara Harry menganggapnya sebagai tindakan ketidakpercayaan pribadi. Yang semakin memperumit situasi adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum perkawinan Amerika Serikat. Di bawah hukum harta bersama California, setiap warisan dapat menjadi harta bersama jika dimasukkan ke dalam harta keluarga. Ini berarti bahwa jika Harry menggunakan dana tersebut untuk membiayai real estate, investasi, atau usaha bisnis dengan istrinya, Meghan Markle, aset-aset ini dapat dianggap sebagai harta bersama jika terjadi perpisahan secara hukum. Prospek ini dilaporkan menjadi kekhawatiran utama bagi William, yang takut akan penyebaran harta warisan ibunya. Karena alasan ini, para penasihatnya dilaporkan mendorong pembentukan perwalian pelindung yang memungkinkan Harry hanya menerima pengembalian finansial tanpa akses langsung ke modal pokok. Struktur ini akan membatasi kemampuannya untuk menjual perhiasan, mengakses arsip pribadi Diana, atau menggunakan dana tersebut untuk sengketa hukum atau pengeluaran pribadi yang signifikan tanpa persetujuan wali amanat. Dari perspektif William, strategi ini akan mewakili bentuk tanggung jawab terhadap warisan ibunya. Namun, bagi Harry, keputusan ini akan sama dengan delegitimasi pribadi yang diperparah oleh kesulitan keuangan yang dilaporkan dihadapinya dalam beberapa tahun terakhir. Menurut beberapa analisis keuangan, situasi keuangan sang pangeran menjadi lebih rapuh. Kesepakatan media yang awalnya sangat menguntungkan mengalami kemunduran yang signifikan. Secara khusus, kolaborasi dengan platform Spotify yang bernilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat dihentikan sebelum waktunya
karena perbedaan kreatif dan hasil yang lebih rendah dari yang diharapkan. Hubungan Pangeran Harry dengan stabilitas keuangan kehidupan barunya di Amerika Serikat tampaknya sedang mengalami fase yang semakin rumit. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak proyek profesional yang seharusnya menjamin kemandirian finansial Duke of Sussex secara bertahap dikurangi, memicu ketegangan baru dalam keluarga kerajaan Inggris. Inti dari situasi ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Putri Diana, yang kini dilihat oleh banyak pengamat bukan hanya sebagai simbol kasih sayang, tetapi juga sebagai potensi penyelamat keuangan bagi Harry. Salah satu tanda paling jelas dari kesulitan yang dihadapi oleh keluarga Sussex menyangkut hubungan mereka dengan Netflix. Platform streaming tersebut awalnya menawarkan kesepakatan bernilai jutaan dolar, diperkirakan sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat, dengan tujuan mengembangkan konten eksklusif. Namun menurut rumor dari sumber yang dekat dengan produksi televisi, raksasa hiburan tersebut telah memutuskan untuk menunda sementara proyek-proyek baru, menunggu Harry dan Meghan untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk mengulangi kesuksesan penerbitan yang berdampak tinggi. Pada saat yang sama, pengeluaran pribadi sang pangeran telah meningkat secara signifikan. Setelah kehilangan perlindungan resmi yang diberikan oleh kerajaan, Harry terpaksa menanggung sendiri biaya keamanan pribadinya, yang diperkirakan antara 2,6 dan 6 juta dolar Amerika Serikat per tahun, ditambah lagi dengan beban keuangan dari kediamannya yang mewah di Montecito, yang dibeli sebagai simbol kehidupan baru di luar Inggris. Namun, rumah tersebut dibebani oleh hipotek yang melebihi 14 juta dolar, dengan pembayaran besar yang diharapkan sepanjang tahun. Faktor tekanan keuangan tambahan berasal dari berbagai pertempuran hukum yang dilakukan oleh Duke of Sussex melawan beberapa surat kabar besar Inggris, termasuk Mail dan Sun. Gugatan-gugatan tersebut yang ditandai dengan proses dan banding yang panjang, terus menghasilkan pengeluaran yang cukup besar, menunjukkan masa depan keuangan yang semakin tidak pasti. Menurut beberapa analis, kombinasi penurunan pendapatan dan pengeluaran yang tinggi secara progresif menguras kekayaan pribadi sang pangeran. Dalam konteks ini, warisan Putri Diana telah memiliki nilai yang sangat berbeda dibandingkan di masa lalu. Ini bukan lagi sekadar pengingat akan warisan ibunya atau penghormatan terhadap misi kemanusiaannya, tetapi sumber daya utama untuk memastikan stabilitas keuangan Harry di masa depan. Sumber yang dekat dengan keluarga Spencer melaporkan bahwa Duke telah meningkatkan upayanya untuk mendapatkan akses ke dana tersebut menjadi semakin emosional dan bertekad. Menurut beberapa rumor, Harry telah memilih untuk langsung menghubungi bibinya, Lady Sarah McCorquodel dan Baroness Jane Fellows, untuk sementara mengabaikan peran pamannya Charles Spencer, salah satu administrator harta warisan Diana. Selama permohonan pribadi ini, sang pangeran dilaporkan telah mengutip nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang yang membedakan ibunya, juga mengingat janji yang Diana buat kepadanya selama masa kecil mereka. Apapun keputusan yang dibuat oleh kerajaan, sebagian dari harta warisannya akan selalu menjadi miliknya. Melalui permohonan emosional kepada kenangan ibunya ini, Harry tampaknya berharap untuk mendapatkan dukungan keluarga yang mampu menghancurkan persatuan yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir oleh Pangeran William. Namun, kekhawatiran yang semakin meningkat juga muncul di dalam keluarga Spencer. Charles Spencer, yang sebelumnya berjanji untuk memperlakukan kedua cucunya dengan adil, dilaporkan merasa terganggu oleh pengungkapan baru-baru ini mengenai pengelolaan Yayasan Archewell. Dokumen internal dilaporkan mengungkapkan penggunaan kartu kredit perusahaan untuk membeli barang-barang mewah untuk lelang amal, menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan sumber daya. Lebih lanjut, sebuah email yang bocor dari tahun 2024 dilaporkan mengungkapkan diskusi di antara para ajudan Sussex mengenai kemungkinan memproduksi film dokumenter menggunakan rekaman Putri Diana yang sebelumnya belum dirilis. Ditambah lagi, laporan keuangan tahun 2025 dilaporkan mencakup pembayaran 6 digit kepada sebuah firma humas yang dikenal karena kampanye media agresif yang menargetkan pers kerajaan.
Pengungkapan ini dilaporkan telah menimbulkan kekhawatiran serius di antara para wali amanat harta warisan Diana yang khawatir bahwa citra dan pesan kemanusiaan Diana mungkin akan semakin terdistorsi. Tim Pangeran William, menurut beberapa sumber, memantau dengan cermat hilangnya kepercayaan yang semakin meningkat ini, menganggapnya penting untuk memperkuat posisi mereka dalam sengketa warisan. Sementara itu, proyek-proyek yang awalnya direncanakan dengan dana Diana tetap terhenti. Ini termasuk investasi sekitar 10 juta pound sterling untuk memperluas Invictus Games di Asia dan Amerika Latin. Meskipun banyak organisasi veteran mendukung inisiatif ini, para pengacara yang bertanggung jawab mengelola dana perwalian tersebut dengan cermat memeriksa aspek hukum dan moral dari masalah ini. Dalam pernyataan publik yang jarang terjadi, penasihat hukum Sir Reginald Mortimer menekankan bahwa harta warisan Diana tidak dirancang untuk memicu konflik keluarga, tetapi untuk mempromosikan belas kasih dan dukungan nyata. Untuk sepenuhnya memahami kedalaman konflik antara William dan Harry, kita perlu kembali ke masa lalu. Banyak pengamat menelusuri asal mula ketegangan tersebut hingga tahun 2018, tahun pernikahan Harry dengan aktris Amerika Meghan Markle. Keputusan pasangan tersebut untuk secara bertahap mundur dari tugas-tugas kerajaan dan pindah ke Amerika Serikat merupakan titik balik dalam hubungan kedua saudara tersebut yang menimbulkan gesekan yang semakin nyata. Keretakan semakin melebar dengan kolaborasi Sussex dengan Netflix dan wawancara terkenal tahun 2021 dengan Oprah Winfrey, di mana pasangan tersebut mengecam dugaan perilaku diskriminatif dalam keluarga kerajaan. Bahkan, selama jubileum platinum Ratu Elizabeth II, interaksi antara William dan Harry digambarkan oleh banyak sumber sebagai dingin dan jauh. Momen penting lainnya terjadi selama pertemuan mereka di Balmoral, yang pertama dalam beberapa bulan. Meskipun kedua saudara tersebut mempertahankan sikap yang sopan, ketegangan tetap terlihat. Suasana di kastil digambarkan sebagai suasana duka dan refleksi. Harry dilaporkan meninggalkan Balmoral keesokan harinya, sementara Meghan Markle tidak menghadiri acara tersebut, sebuah keputusan yang ditafsirkan oleh beberapa pengamat sebagai tanda hubungan yang tegang dengan anggota keluarga lainnya. Sumber-sumber yang dekat dengan Pangeran William mengklaim bahwa calon raja tersebut masih sangat terluka oleh peristiwa beberapa tahun terakhir. Beberapa orang dalam secara terbuka berbicara tentang rusaknya kepercayaan, sementara yang lain percaya bahwa penerbitan autobiografi Harry yang berisi pengungkapan tentang hubungan keluarga telah memperburuk situasi. Menurut beberapa pengamat, keluarga kerajaan telah memilih untuk membatasi kontak dengan pasangan Sussex, justru untuk mencegah percakapan pribadi menjadi bahan pemberitaan media. Terlepas dari situasi yang kompleks ini, hubungan antara Harry dan ayahnya, Raja Charles III, tampaknya tetap lebih stabil. Dalam pidato publik pertamanya sebagai raja, Charles mengungkapkan kasih sayang dan dukungan untuk putra dan menantunya, mengakui komitmen mereka untuk membangun kehidupan baru di luar Inggris Raya. Isyarat ini ditafsirkan oleh banyak orang sebagai tanda bahwa, terlepas dari ketegangan, beberapa ikatan keluarga tetap bertahan. Untuk memahami intensitas emosional yang menjadi ciri hubungan William dan Harry saat ini, penting untuk mengingat masa kecil mereka. Tumbuh dewasa di bawah sorotan monarki Inggris sudah merupakan tantangan yang luar biasa, tetapi bagi kedua pangeran, pengalaman ini menjadi lebih sulit karena kehilangan ibu mereka secara prematur. Pada tahun 1997, ketika Diana meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil di Paris, William baru berusia 15 tahun dan Harry 12 tahun. Kematian Putri Diana pada tahun 1997 adalah salah satu momen paling traumatis dalam sejarah monarki Inggris baru-baru ini, tetapi di atas segalanya, peristiwa itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam kehidupan putra-putranya, Pangeran William dan Pangeran Harry. Keduanya, yang masih sangat muda, dipaksa untuk menanggung duka publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi simbol universal dari duka yang disaksikan seluruh dunia dengan penuh emosi.
Di tahun-tahun berikutnya, kedua bersaudara itu sering mengingat pengalaman itu sebagai sesuatu yang seharusnya tidak pernah dialami oleh seorang anak pun. Harry, khususnya, telah berulang kali berbicara tentang betapa sulitnya berjalan di belakang peti mati ibunya di hadapan jutaan orang. William, di sisi lain, mengenang perasaan surrealis menyaksikan luapan kesedihan dari orang asing yang meratapi seorang wanita yang belum pernah mereka temui secara langsung. Momen itu yang luar biasa dan menghancurkan meninggalkan bekas luka emosional yang akan sangat memengaruhi mereka berdua saat mereka tumbuh dewasa. Terlepas dari tragedi tersebut, kenangan Diana menjadi sumber inspirasi bagi kedua pangeran. Saat tumbuh dewasa, William dan Harry berusaha untuk menghormati warisan moral ibu mereka melalui komitmen mereka terhadap inisiatif kemanusiaan dan proyek amal, mempromosikan nilai-nilai seperti kasih sayang, kepedulian terhadap yang paling rentan, dan dukungan bagi mereka yang mengalami kesulitan sosial atau psikologis. Namun, kesulitan yang dialami kedua bersaudara itu tidak dimulai dengan kematian sang putri. Sejak kecil, William dan Harry tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ditandai dengan ketegangan yang mendalam antara orang tua mereka. Pernikahan antara Pangeran Charles dan Diana Spencer pada kenyataannya ditandai dengan konflik publik dan pribadi. Ketidaksabaran Diana terhadap aturan-aturan kaku istana dan perselingkuhan Charles dengan Camilla. Parker Bowles menciptakan iklim keluarga yang penuh dengan stres, skandal media, dan penderitaan pribadi. Ketika Charles dan Diana berpisah pada tahun 1992 dan akhirnya bercerai pada tahun 1996, kedua anak mereka mendapati diri mereka terjebak dalam pusaran emosi yang kompleks dan perselisihan keluarga. Meskipun ada upaya dari lembaga pendidikan dan keluarga kerajaan untuk melindungi mereka dari serangan tabloid, tekanan media tetap konstan. Mantan juru bicara kerajaan Dicky Arbiter menggambarkan periode itu sebagai upaya untuk menjauhkan pangeran-pangeran muda dari lingkungan yang penuh gejolak emosi, sambil mengakui bahwa perlindungan penuh tidak mungkin dilakukan. Dalam lingkungan yang sulit ini, Diana menemukan dukungan emosional yang signifikan pada anak-anaknya, mempercayakan mereka dengan rahasia dan tanggung jawab yang jauh melampaui usia mereka. William, khususnya, menjadi titik acuan utama ibunya. Menurut jurnalis Tina Brown dalam bukunya The Palace Papers, Diana bahkan menyebut putra sulungnya sebagai batu karang kecilku dan orang tua bijakku, ungkapan yang mencerminkan kedewasaan luar biasa yang harus dikembangkan anak laki-laki itu sejak usia dini. William sering menemani ibunya ke acara-acara resmi, mengikuti laporan media dengan saksama, dan memberikan dukungan emosional selama masa-masa sulit. Ikatan khusus ini sangat memperkuat ikatan antara ibu dan anak, tetapi pada saat yang sama memberikan beban psikologis yang cukup besar pada pemuda itu. Biografer Sally Bedell Smith menekankan bagaimana keterlibatan emosional yang dibutuhkan dari William membantu membentuk rasa tanggung jawab, kewajiban, dan loyalitas keluarganya. Sebagai anak tertua dan pewaris takhta kedua, William sejak kecil ditakdirkan untuk mengikuti jalan yang berbeda dari kebanyakan teman sebayanya. Diana sepenuhnya memahami beban takdir ini dan menderita keterbatasan yang akan ditimbulkannya pada kehidupan putranya. Jurnalis dan mantan koresponden kerajaan BBC, Jenny Bond, mengenang bagaimana sang putri tahu bahwa William tidak akan pernah bisa menjalani masa muda yang bebas dari harapan institusional. Tetapi pada saat yang sama melihat dalam dirinya kualitas yang diperlukan untuk menjadi seorang penguasa yang mampu memimpin dengan kepekaan dan kemanusiaan. Diana juga menaruh harapan besar pada Harry, yang dengan penuh kasih sayang ia juluki Raja Harry yang baik, sebuah istilah yang mencerminkan kepercayaannya pada kepribadian karismatik dan kemampuan kepemimpinan Harry, sambil mengakui bahwa jalan hidupnya pasti akan berbeda dari kakak laki-lakinya. Masa remaja Harry sebenarnya ditandai dengan ketidakstabilan yang lebih besar.
Sang pangeran segera mengembangkan reputasi pemberontak, menarik perhatian media karena perilakunya yang impulsif dan pilihan-pilihan yang dipertanyakan. Insiden yang melibatkan penggunaan narkoba, pesta berlebihan, dan perilaku provokatif memicu citra publik sebagai seorang pemuda bermasalah yang selalu menjadi sorotan. Pada usia 17 tahun, Harry memulai rehabilitasi, sebuah tanda keinginannya untuk menghadapi masalahnya dan mencari keseimbangan baru.